Perkenalkan, nama saya Arina Pusada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekerasan fisik pada anak yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Topik ini saya angkat karena kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan bahkan semakin memprihatinkan. Kekerasan fisik pada anak merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera seperti memukul, menendang, atau perlakuan kasar lainnya. Dampaknya tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma, rasa takut, dan gangguan perkembangan mental anak. Dalam video ini, saya telah merangkum 20 berita kasus kekerasan fisik terhadap anak dari berbagai sumber, yang kemudian saya kelompokkan berdasarkan penyebab terjadinya kekerasan. Kelompok pertama adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, yang umumnya disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol dan konflik dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, anak menjadi pelampiasan kemarahan orang tua. Akibatnya, anak mengalami luka fisik, bahkan hingga kehilangan nyawa, serta trauma yang mendalam. Contohnya, terjadi di Tangerang, seorang balita tewas setelah dianiaya oleh orang tuanya sendiri. Selain itu, di Sidoarjo, seorang balita dianiaya oleh ayah kandung yang dipicu konflik rumah tangga. Di Sukabumi, remaja diduga menjadi korban kekerasan oleh ibu tirinya hingga meninggal dunia. Kasus lainnya terjadi di Malang, di mana seorang remaja dipukul oleh ibunya karena tidak membereskan kamar. Tidak hanya itu, dapat kasus di mana seorang ayah memukul anaknya hingga tewas akibat emosi setelah kalah judi, serta kasus bayi yang dianiaya karena terus menangis. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kontrol emosi orang tua dapat berdampak fatal bagi anak. Kelompok kedua adalah kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh. Kekerasan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta kepercayaan yang diberikan tanpa kontrol. Akibatnya, anak mengalami penyiksaan bahkan meninggal dunia. Contohnya, di Riau, seorang balita dianiaya oleh pengasuh hingga tewas, dan tindakan tersebut bahkan sempat direkam. Selain itu, di Depok, seorang balita dipukul oleh asisten rumah tangganya hingga mengalami luka. Kasus lain terjadi di Lubuk Linggau, di mana anak jalanan yang dititipkan justru mengalami penganiayaan di tempat penitipan. Bahkan anak yang dari seorang selebgram juga menjadi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengasuhan tidak aman dapat menjadi ancaman serius bagi anak. Kelompok ketiga adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan ini dapat dilakukan oleh guru maupun pihak sekolah lainnya. Akibatnya, anak mengalami trauma dan kehilangan rasa aman dalam lingkungan pendidikan. Contohnya di Makassar, seorang siswi trauma setelah diduga dianiaya oleh guru matematika. Selain itu, di Bangkinang, beberapa siswa mengaku dianiaya oleh guru dan petugas keamanan sekolah. Kasus lain terjadi di Bogor, di mana seorang siswa dipukuli oleh gurunya karena dianggap mengganggu di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang seharusnya aman justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kelompok keempat adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar anak, termasuk oleh orang dewasa di luar keluarga inti. Akibatnya, anak mengalami luka fisik serta trauma karena tidak mendapatkan perlindungan. Contohnya di Bali, seorang anak dipukul oleh pasangan ayahnya di tempat umum, sementara ayahnya hanya diam. Selain itu, di Probolinggo, seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan ayahnya sendiri hingga menimbulkan teriakan histeris. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan dari orang terdekat dapat mempengaruhi kondisi anak. Kelompok terakhir adalah kekerasan terjadi secara berulang akibat pola asuh yang salah. Dalam beberapa kasus, anak dipukuli sebagai bentuk hukuman atas kesalahan kecil. Akibatnya, anak mengalami trauma jangka panjang, rasa takut, dan kehilangan rasa aman. Contohnya, terdapat kasus di mana seorang anak
oleh ayah tirinya karena tidak dapat mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, dapat pula kasus anak yang mengalami kekerasan secara terus-menerus di lingkungan keluarga. Jika kita renungkan, setiap kasus terjadi bukan hanya sekedar berita, tetapi juga menyangkut kehidupan seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Kekerasan yang dialami anak dapat meninggalkan dampak yang panjang dan mempengaruhi masa depan mereka. Dari 20 kasus yang telah dirangkum, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan peran aktif bagi seluruh masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh dengan aman dan bahagia. Saya Arinda Mahfudz Saada mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.